Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat memahami cara-cara memisahkan campuran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perubahan fisika suatu benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui perubahan kimia suatu benda. Cara-cara memisahkan campuran. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Yang kedua, sentrifugasi adalah metode yang sering digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Kemudian yang ketiga, distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari cairan cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kemudian proses yang keempat, kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur pada suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kemudian proses yang kelima, sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim sedangkan zat yang lain tidak dapat menyublim. Ya, kita akan membahas perubahan materi suatu benda. Jadi perubahan materi suatu benda ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembung, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Kemudian perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya, contoh perubahan kimia yaitu proses perkaratan besi. Ada pula contoh lain seperti kayu dibakar menjadi abu. Kemudian proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3 NH2O. Perkaratan besi berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kalian bisa lihat contoh perkaratan besi. Jadi besi berkarat dalam waktu yang sangat lama. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Kemudian yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Proses terbentuknya gas dan endapan pada perubahan kimia. Yang pertama, proses pembentukan gas. Contoh reaksi kimia terbentuknya gas yaitu magnesium dengan asam klorida, elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Kemudian yang kedua, pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan senyawa zat padat. Zat padat ini tidak larut dalam bentuk zat cair di sekitarnya, sehingga disebut dengan endapan. Contoh dari endapan yaitu reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih.
Kemudian yang ketiga, perubahan warna. Reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda karena ketika proses reaksi kimia akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuknya zat baru. Contoh reaksi antaranya yaitu tembaga sulfat berwarna putih dengan air berwarna bening membentuk senyawa baru yaitu berwarna biru. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.